Ini adalah kisahku 28 tahun yang lalu. Ketika usiaku 9 tahun, kira-kira waktu itu aku kelas 4 SD. Di usiaku itu adalah usia di mana usia bermain, usia di mana tidak ada aturan dan batasan. Ketika itu aku sering sekali bermain di kebun-kebun, naik ke atas pohon dan menikmati buahnya di atas pohon tersebut, membuat tenda dari ranting-ranting dan dedaunan, dan itulah arti bermain yang sesungguhnya buatku dan teman-temanku. Ketika sore hari, aku dan teman-temanku bergegas pulang ke rumah. Aku mandi dan langsung makan makanan yang ada di rumah. Dan ketika sore hari aku pulang bermain, kedua orang tuaku sudah tidak ada di rumah karena mereka berdua harus berdagang untuk bisa membeli semua kebutuhan rumah tangga, untuk biaya makan sehari-hari, uang sekolah, dan biaya-biaya kebutuhan yang tidak terduga. Karena pada masa itu bayaran sekolahlah yang menjadi beban utama kedua orang tuaku. Sebetulnya saat itu aku sangat sedih ketika aku pulang bermain. Aku tidak menjumpai bapak dan ibuku ada di rumah. Hanya ada adik-adik dan kakak-kakakku saja. Kemudian selesai makan, mataku terasa berat dan mengantuk, dan aku ingin tidur. Kemudian aku tidur di kamar kedua orang tuaku. Di sana aku merasakan tidur yang sangat nyenyak sekali. Dan tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu benda dilempar ke kepalaku. Duk duk. Aku terbangun dan ternyata aku tertidur di kamar mandi dengan keadaan tubuhku yang basah kuyup. Aku bingung, apa yang terjadi? Aku juga merasakan sakit sekali di bagian kepalaku. Aku bangkit dan mengganti bajuku yang basah kuyup. Dan aku melihat kakak laki-lakiku mundur dan heran melihat kelakuanku. Ketika semuanya tenang, ia menceritakan kepadaku. Katanya aku menarik-narik bajunya ketika ia hendak mandi. Kemudian ia memukulku dengan sandal bakyak yang terbuat dari kayu ke kepalaku. Lalu aku jatuh dan tersungkur di kamar mandi. Aku bingung sama sekali karena aku tidak ingat apa-apa. Aku hanya teringat bahwa aku sedang tertidur lelap. Kemudian aku bingung memikirkan hal tersebut. Apa yang terjadi dengan diriku? Aku merasakan aku hanya tertidur dan tertidur. Apakah karena aku tidur ketika maghrib? Dan kalau nenekku bilang tidak baik tidur ketika maghrib. Kemudian aku tidur jam 10 malam karena esok aku harus sekolah. Kemudian ketika azan subuh berkumandang, aku terbiasa sholat di masjid dekat rumahku. Waktu itu aku hendak ke kamar mandi, ingin mandi untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika aku duduk dari tempat tidurku, aku melihat banyak asap di atap tempat tidur orang tuaku. Di tempat tidur, tepat di atas tempat tidurku. Maklumlah, karena waktu itu belum ada plafon atau langit-langit, jadi langsung terlihat gentengnya. Aku memandangi asap tersebut. Aku panik, aku berteriak sekeras-kerasnya. Asap, asap, Bapak, Mimi, ada asap. Aku memanggil-manggil bapak dan ibuku, juga saudara-saudaraku. Tetapi anehnya mereka semua tidak ada yang mendengar teriakanku. Lalu aku memandangi terus asap itu, dan tiba-tiba asap itu berubah menjadi sebuah bayangan hitam yang besar. Saat itu juga aku menutup wajahku dengan bantal, dan aku menjatuhkan tubuhku ke kasur sambil menutup wajahku. Tubuhku gemetar, keluar keringat dingin dari sekujur tubuhku. Sambil berdoa apa saja yang aku bisa, aku bertanya, makhluk apakah itu? Ya Allah, makhluk apakah itu ya Allah? Semenjak kejadian itu, aku menjadi sering merasakan hal-hal yang aneh. Kala itu aku diajak oleh tetanggaku. Dia mengontrak di rumahku dan dia pun bersebelahan dengan rumahku. Mereka tetangga tetapi rasa saudara, bahkan melebihi saudara-saudara orang tuaku. Ketika ibuku butuh pertolongan keuangan, merekalah yang selalu siap siaga membantu.
Tetanggaku itu memiliki seorang putri bernama Nurhayati. Dia anak tunggal dan dia tipe anak yang sulit langsung akrab dengan anak yang lain. Berbeda denganku, aku tipe anak yang supel dan mudah bergaul dengan siapa saja, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketika itu puasa Ramadan dan sudah memasuki hari ke-25. Bu Atin, nama tetanggaku itu, ia hendak mudik ke kampung halamannya. Tapi Nurhayati temanku, dia tidak mau ikut mudik karena dia bilang di sana tidak ada teman. Dia tetap mau di Jakarta bersamaku. Bu Atin bingung, akhirnya dia mengajakku dan meminta izin kepada kedua orang tuaku. Aku yang kala itu tidak pernah jalan-jalan, tentu saja sangat senang diajak bepergian. Berangkatlah kami waktu itu pukul 5 sore menuju terminal Kampung Rambutan. Sesampainya di terminal Kampung Rambutan, ternyata di sana ribuan orang juga sedang mengantri bus untuk tujuan masing-masing ke daerahnya. Maklum, inilah tradisi orang-orang Indonesia. Kalau lebaran gak mudik gak asik katanya. Aku, Bu Atin, Nurhayati dan Mbah Tiah menunggu bus dan menunggu bus dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Dan kami baru mendapatkan bus yang kami inginkan, bus yang nyaman. Dan kami semalaman tertidur di terminal menunggu bus yang tidak terlalu berdesak-desakan. Pekalonganlah tujuan bus yang kami tumpangi. Sambil bergurau dan sedikit makan cemilan di atas bus, aku pun merasakan ngantuk dan aku tertidur. Tiba-tiba saja aku dibangunkan. Is, bangun ayo, sudah sampai. Ternyata Bu Atin membangunkan aku dan kami sudah sampai tepat di jalan raya. Saya bingung di mana rumahnya. Kenapa ini jalan raya ya? Kemudian Bu Atin memanggil andong dan kami naik andong untuk bisa sampai ke rumah Bu Atin di Desa Kebun Agung. Sesaat aku sangat senang sekali karena aku bisa merasakan naik bis dan aku bisa naik andong. Tetapi di saat bersamaan pula aku langsung teringat akan kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku di Jakarta. Sesekali aku mengusap air mataku karena betapa rindunya aku pada mereka semua. Aku merasa sendiri walau ada di keramaian. Itulah yang aku rasakan pada saat itu. Bapak, Mimi, dalam benakku selalu memanggil-manggil nama mereka. Bu Atin dan Mbah Tiah, mereka memang orang yang baik. Mereka selalu menghiburku dengan membelikan aku baju, kerudung, dan makanan-makanan yang aku sukai. Tapi itu tidak membuat aku melupakan bapak dan ibuku, tidak melupakan saudara-saudaraku walaupun mereka kadang selalu bertengkar denganku. Tetapi aku merasakan kangen dan rindu akan semuanya. Ketika hari raya Idul Fitri tiba, aku sangat senang karena aku berpikir aku akan cepat-cepat pulang ke Jakarta. Tetapi tidak, Bu Atin menunda seminggu lagi. Katanya kami baru akan pulang ke Jakarta. Aku sangat sedih, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun aku bisa, rasanya aku ingin kabur, tapi naik apa? Aku tidak tahu. Aku tidak memiliki uang. Setiap menjelang sore, aku masuk kamar dan menangis. Ketika menangis, aku merasa mengantuk. Perasaan aku tertidur, dan di dalam tidur aku bermimpi bertemu dengan banyak kurcaci-kurcaci. Mereka semua mengajakku bermain. Mereka ramah. Ketika aku capek sekali bermain dengan mereka, aku ingin pulang, tetapi mereka menahanku dan mereka mengajakku ke sebuah lorong yang aku lihat lorong itu sangat gelap. Mereka menuntunku
Tiba-tiba aku sadar. Ketika aku membuka mata, aku melihat di sekelilingku sudah banyak kerumunan orang-orang. Ada Bu Atin, Nur Hayati, Mbah Tiah, saudara-saudara Bu Atin dan para tetangganya. Aku bingung. Ada Pak Ustadz juga di sebelahku, sedang memegangi tanganku sambil membaca surat Anas. Aku tambah bingung, ada apa sebenarnya? Mereka cuma menjawab tidak ada apa-apa. Tapi aku tidak langsung percaya kalau aku hanya tertidur. Kenapa mereka berkerumun untuk menontonku? Tapi aku tidak peduli. Pada saat itu aku lapar, pusing, dan badanku sangat lemas. Bu Atin memberiku minum dan makan. Aku pun disuruhnya ke ruang tamu untuk menonton televisi bersama Nur dan Mas Slamet. Mas Slamet adalah keponakan dari Bu Atin. Yang kali itu dia sudah sekolah menengah tingkat atas, dan waktu itu aku sudah kelas 6 SD. Dan selama 1 minggu itu aku merasakan hal yang sama. Setiap hari aku diajak bermain dengan kurcaci-kurcaci itu. Dan ketika aku bangun dari mimpi, aku bangun dari tidurku, aku melihat banyak orang di sekelilingku. Aku bingung. Akhirnya Bu Atin pun mempercepat kepulangan kami ke Jakarta. Tapi ternyata dia tidak juga bisa mendapatkan bus, karena maklum waktu itu libur Lebaran, jadi banyak pula orang-orang yang mengantri untuk pulang ke Jakarta. Akhirnya pulang ke Jakarta pun ditunda 2 hari kemudian, karena kami baru bisa mendapatkan tiketnya 2 hari lagi. Dan itu pun, kejadian itu pun terus berlanjut. Bahkan ketika aku mau tidur pun kejadian itu terus dan terus. Aku bingung, ada apa sebenarnya? Tetapi semua orang diam, tidak ada yang mau bercerita tentang keadaan. Ketika itu dapatlah kami bis tujuan ke Jakarta, dan kami pun pulang ke Jakarta menaik bis tersebut. Aku sangat senang dan gembira. Aku akan bertemu kembali dengan bapak dan ibuku, dan bertemu kembali dengan saudara-saudaraku. Aku sangat senang, ingin rasanya cepat sampai ke Jakarta. Setibanya sampai di Jakarta, aku sangat merindukan mereka. Dan aku selalu bercerita kepada mereka bahwa aku di sana sangat senang. Aku tidak mau menceritakan kesedihanku atau kemalanganku yang aku alami di kampung Bu Atin. Kemudian aku pun biasa seperti semula kembali bermain dengan teman-temanku, dan aku di sana bertemu dengan teman baru. Kemudian kami berkenalan. Ternyata dia sudah mengenalku. Katanya dia mengenalku waktu aku di Pekalongan. Ternyata dia adalah saudara dari Bu Atin. Dia bernama Dara. Dia bercerita bahwa aku di sana setiap menjelang maghrib dan di malam hari aku selalu mengamuk. Dan dia bilang, katanya aku selalu kesurupan. Aku bingung dan aku tidak mengerti apa itu kesurupan, karena ketika itu usiaku baru 12 tahun dan aku masih kelas 6 SD. Jadi aku tidak mengerti apa itu arti kesurupan. Hari demi hari aku merasakan banyak lagi kejanggalan dalam hidupku. Kalau kalian ingin mendengarkan kisahku selanjutnya, tolong subscribe, like, and comment. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.